Ini masuk ke analitik. Nah, analitik kan saudara bisa hubungan antara exposure dengan outcome ya. Atau ini variable independent, variable penyebab, ini variable dependent atau outcome. Ya. Nanti itu saudara akan menggambarkan waktu saat penelitian mana variable independent, mana variable dependent, mana variable pendahulu atau pendahulu ya. Ini atau akibat. Ya. Tentunya yang saudara gambarkan itu exposure outcome itu sebisa mungkin ini harus namanya kausal. Ya. Nanti saya jelasin. Karena kalau itu bukan hubungan sebab akibat, saudara gambarkan ini akan jadi sesuatu yang berbahaya. Contohnya, ini pada saat penjualan es krim meningkat, di saat yang bersamaan terjadi drowning, tenggelam. Apakah hubungannya pada saat terjadi kenaikan penjual es krim, maka angka kecelakaan atau orang yang tenggelam itu lebih banyak? Apakah ada hubungan ini? Apakah ini kausal? Kan bukan kan? Memang dia terjadi bersamaan, tapi bukan karena ini ada variabel yang lain namanya musim panas, summer. Sama seperti itu. Saudara waktu lagi ke Afrika, itu angka kejahatan naik, crime meningkat. Tapi di saat bersamaan, itu bangun tempat ibadah makin banyak. Banyak misionaris, banyak pemuka agama diutus ke sana. Kenaikan tempat ibadah akan diikuti dengan kenaikan kejahatan. Atau mana dulu? Kejahatan meningkat, maka banyak dikirim misionaris. Ya, ini hubungan, saudara cari namanya hubungan kausal. Ya, nanti ada beberapa hubungannya bukan kausal. Ya, ada yang terjadi karena confounding, ada yang terjadi karena bias, ada yang terjadi karena itu. Ya, tapi ya nanti saudara perlu menggambarkan, mencari tahu hubungan yang sebab akibat. Itulah inti dari penelitian itu, ya kausal. Ya, oke. Nah, waktu saudara melihat analisis data exposure outcome, saudara tentukan untuk melihat pakai uji statistik yang mana. Itu paling gampang ada, saudara lihat dulu mana skala pengukurannya. Ya, skala ukur ada 4 ya. Sebenarnya ada 2. Skala pengukuran namanya kategorik, sama satu lagi numerik. Kategorik ada 2. Ada namanya nominal, ada namanya ordinal. Ciri khasnya contoh, kalau yang nominal itu bentuknya seperti ini. Tingkatan sama, tapi bervariasi datanya. Contohnya, apa? Golongan darah A, B, C, D gitu ya. A, B, O ya. Ini kan tingkatan sama. Itu namanya nominal. Ya. Apalagi jenis kelamin, laki-laki, perempuan, itu tingkatan sama, sederajat. Tapi kalau ordinal, bentuk ciri khasnya bentuknya kayak tangga. Kalau digambar ekspresi seperti tangga. Ya. Ada, kita tahu mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Contohnya tingkat pendidikan. Ada SMA, SMP, ada SD. SMA itu lebih tinggi dibanding SMP. SMP itu lebih tinggi dibanding SD. Ya. Tapi kita nggak tahu berapa kali lipat. Kita nggak bisa bilang bahwa SMA itu 2 kali lipat lebih tinggi dibanding SD. Ya. Itu namanya ordinal. Tapi data kategorik. Nah, ada satu lagi namanya data numerik. Ya, data numerik itu berupa ciri khasnya adalah ya berupa angka. Bisa ciri khasnya adalah bisa dilipat kali gandakan. Bisa dimultiplikasi. Contohnya, ini berat saya. Ini berat Feli 100 kilo. Beratnya Ibu Afra bisa 50 kilo. Jadi beratnya Feli itu 2 kali lipat lebih berat daripada yang 50 kilo. Ya. Ini ciri khasnya, numerik. Jadi pada saat saudara melakukan pengukuran,
Kan kemarin udah saya sampaikan bahwa pengukuran yang paling tepat apakah pakai numerik atau kategorik? Ya, pokoknya data yang paling valid. Ya, kalau untuk data, ciri khasnya kalau data yang paling akurat sih, paling precise itu data numerik. Nah, cuma ciri khasnya kalau data numerik itu kan susah diinterpretasikan ya, lebih nggak paham. Contohnya, pada saat pengukuran kalsium scoring untuk mendeteksi screening untuk penyakit jantung. Kalau kalsium scoringnya 343, orang kan nggak kebayang ya. Kalau kolesterol masih kebayang 251, 273, ya orang masih kebayang. Ya, akhirnya orang membuat dalam bentuk kategori ini supaya lebih mudah diinterpretasikan. Ya, kalau misalnya saya orang pajak ya, ini lagi rame nih kasus yang pajak ya. Udah lapor SPT belum? Misalnya saya orang pajak datang assessment ke dokter-dokter sini, manajer ya, CEO rumah sakit kan. Kalau saya tanya, saudara kan lebih cenderung jawab jujur pada saat ditanya berapa penghasilan saudara, kalau pertanyaan numerik atau kategorik. Orang pajak nih, saya datang. Kategori. Iya, kategorik ya. Jawabannya kategorik. Tapi, pada saat saudara mau lamar kerja, mau gaji berapa? Jawabannya kategorik atau numerik? Numerik. Numerik. Jelas. Ya, numerik. Numerik ya. Apa? Lebih jelas ya. Nah, ini sama. Nah, ini ya. Ini yang data kategorik atau numerik.